Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama ada analisis framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media seperti halnya analisis isi, analisis semiotik. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing merupakan metode penyajian realitas, di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penelitian fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Analisis framing menurut Sauber. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Berdasarkan pengertian tersebut, framing adalah bagaimana cara wartawan melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Menurut Erianto, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita, storytelling, media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan berita. Adapun landasan analisis framing, itu ada 3. Yang pertama ada komunikasi. Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Oleh karena itu, berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, dan tak tertekan. Yang kedua ada sosiologi. Secara sosiologi, konsep framing analisis merupakan memelihara kelangsungan kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi secara aktif pengalaman hidup kita untuk dapat memahaminya. Interpretasi itu disebut frames, yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasikan, dan memberi label terhadap peristiwa-peristiwa serta informasi. Dan yang terakhir ada psikologi. Framing dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik, sehingga elemen-elemen tertentu suatu isu memperoleh alokasi sumber kognitif individu lebih besar. Konsekuensinya, elemen-elemen yang terseleksi menjadi penting dalam mempengaruhi penilaian individu dalam penarikan kesimpulan. Adapun model analisis framing menurut para ahli, yaitu dari Robert and Eman. Untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media, framing memberikan tekanan lebih baik pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang dianggap penting atau ditonjolkan oleh pembuat teks. Eman melihat framing dalam 2 dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain, serta menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana. Misalnya, isu ditempatkan pada headline depan, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, dan pemakaian lebar tertentu, dan lain sebagainya. Ada 4 elemen framing menurut Robert and Eman. Yang pertama ada define problems, yang kedua ada diagnose cases, yang ketiga ada make moral judgment, yang keempat ada treatment recommendation. Yang pertama itu bagaimana peristiwa dilihat, sebagai apa, dan sebagai masalahnya itu apa. Dan yang kedua itu peristiwa itu disebabkan oleh apa? Apa yang menjadi penyebab suatu masalah? Siapa aktor atau orang yang menyebabkan masalah tersebut? Nah, kalau yang tiga yang moral judgment,
Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan? Nah, yang terakhir itu penyelesaian apa yang ditawarkan dan jalan apa yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada analisis menurut para ahli yang kedua, yaitu dari Jong Dang Pan dan Gerald M. Cauchy. Menurut dia, analisis framing adalah sebuah model analisis yang digunakan untuk melihat realitas di balik wacana dari media massa dan merupakan sebuah seni yang bisa dijadikan menghasilkan kesimpulan berbeda apabila analisis dilakukan oleh orang yang berbeda, kendati kasus yang diteliti sama. Model Zhongdang Fan dan Gerald M. Cauchy berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Dalam hal ini digunakanlah sebuah perangkat yang dapat dikonseptualisasikan ke dalam elemen konkret dalam suatu wacana, kemudian dapat disusun dan dimanipulasi oleh pembuat berita dan dapat dikomunikasikan dalam kesadaran komunikasi. Perangkat ini dapat diinterpretasikan ke dalam 4 structure besar, yaitu ada sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. 4 elemen tersebut yang tadi dibicarakan. Nah, yang pertama ada sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk umum susunan berita. Hal ini dapat diamati dari bagan berita, lead yang dipakai, latar, headline, kutipan yang diambil, dan sebagainya. Pada intinya dari sintaksis ini diamati bagaimana wartawan memahami peristiwa yang dapat dilihat dari cara ia menyusun fakta ke dalam bentuk umum berita. Yang kedua ada skrip, berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan ke dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. Yang ketiga ada tematik. Tematik berkaitan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proporsi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Pada bahasan struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil. Yang terakhir ada retoris, berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom grafik, dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada halayak. Selanjutnya ada analisis naratif. Analisis naratif menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita narasi yang didengarkan atau dituturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Dan penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi seperti dongeng, sebagai autobiografi, dan genre lainnya. Cerita tertulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Studi tentang cerita dilakukan dalam berbagai disiplin keilmuan, termasuk sastra kritik, sejarah, filsafat, teori, organisasi, dan sosial ilmu pengetahuan. Dalam ilmu sosial, cerita dipelajari oleh para antropolog, sosiologis, psikolog, dan pendidikan. Jenis-jenis penelitian naratif ada dua macam. Yang pertama ada analisis narasi, dan yang kedua ada analisis naratif. Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi jenis. Yang kedua ada analisis naratif. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusun menjadi
cerita dengan menggunakan alur cerita, dan ada karakteristik penelitian naratif, terbagi menjadi 4. Ada pengalaman individu, pengumpulan cerita, kronologi, dan restoring. Analisis narasi pengalaman individu, naratif berfokus pada pengalaman suatu individu atau lebih. Penelitian ini mengeksplorasi pengalaman individu, pengalaman yang dimaksud dengan pribadi dengan pengalaman sosial. Pengumpulan cerita, penelitian memberi tekanan pada pengumpulan cerita yang diceritakan oleh individu kepadanya atau dikumpulkan dari beragam file teks. Ada kronologi, pengalaman memahami masa lalu individu seperti juga masa sekarang dan masa depan adalah salah satu unsur kunci dalam penelitian naratif. Dan terakhir ada restoring, cara pengalaman individu yang diceritakan kepada penelitian diceritakan kembali dengan kata-kata sendiri oleh peneliti. Dan selanjutnya ada analisis semiotika. Analisis semiotika atau ilmu tanda mengendalikan serangkaian asumsi dan konsep yang memungkinkan kita untuk menganalisis sistem simbolik dengan cara sistematis. Kata semiotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, semion yang berarti tanda, atau sem yang berarti penafsir tanda, atau apa yang lazim dipahami sebagai side by with something in noun, atau suatu tanda di mana sesuatu dapat diketahui. Semiotika atau tanda adalah suatu yang mempresentasikan atau menggambarkan suatu yang lain di dalam benak seseorang yang memikirkannya. Tanda terdiri atas 2 materi dasar, yakni ekspresi seperti kata, suara, atau simbol, dan sebagainya, dan konten atau isi makna atau isi. Sebagai contoh, bunga bakung biasanya dikenal sebagai simbol kematian, hari Paskah atau kebangkitan, sedangkan asap dihubungkan dengan rokok dan dengan kanker. Yang lebih ekstrim lagi, Marilyn Monroe dengan seks, ketertarikan antara ekspresi dan konten, dan dari 3 contoh tersebut bersifat sosial dan arbiter. Semiotika terbagi menjadi 3, yaitu ada semantik, adalah hubungan antara tanda dan hal-hal mereka lihat, dan sintaksis adalah hubungan antara tanda-tanda dalam struktur formal, dan yang terakhir ada pragmatik, adalah hubungan antara tanda dan tanda menggunakan agent. Dan analisis semiotika juga ada beberapa jenis lainnya, ada media massa, ada semiotika pada film, dan analisis semiotika pada musik. Itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.